warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa kompaslombok.com dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Dwi Iva bisa menjumpai Anda dalam program Talkshow bersama kompaslombok.com edisi hari ini Sabtu 24 Oktober 2020. Baik, berbicara terkait dengan peliknya permasalahan K2 yang tentunya tidak hanya terjadi di Kabupaten Lombok Timur saja. Bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan status PNS, namun pemerintah tidak kunjung mengeluarkan regulasi untuk honorer K2. Dan apakah ada jaminan jika honorer K2 menunggu revisi Undang-Undang ASN yang mengatakan bakal mengakomodir seluruh K2 ataupun non-K2 menjadi PNS? Dan nanti kita akan sama-sama dengarkan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memperjuangkan honorer K2. Dan saat ini kami sudah bersama 4 narasumber kita tentunya. Yang pertama kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Badran Ahsyid yang merupakan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Sehat Pak ya? Sehat. Baik. Kemudian yang kedua kita juga sudah kehadiran Mami Lalu Agus Satriawan yang merupakan Kabid Data dan Formasi BKPSDM Lombok Timur. Selamat datang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan tidak hanya Wakil Ketua DPR Lombok Timur serta Kabid Data dan Formasi BKPSDM Lombok Timur yang kami hadirkan, namun ada 2 perwakilan honorer K2, yaitu yang pertama Lalu Wirajaya. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian honorer yang kedua yaitu Mbak Tuti Wahyuningsih. Selamat datang Mbak Tuti ya. Dan terlihat masih muda ya. Baik, Mbak Tuti, nanti kita akan berbicara ya, sampaikan keluhan dari para honorer terkait dengan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh honorer K2, karena di sini sudah ada Pak Kabid Data juga ya. Namun sebelumnya kita saksikan dulu satu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiang Lalu Wirajaya yang lahir di Mas Bali tanggal 5 Desember tahun 1968. Profesi yang sebagai guru honorer mulai dari tahun 1994. Pertama jam honor di SMA 1 Raya Timur, tempatnya di Mujur. Sampai sekarang masih tiang honor. Sekarang lanjutkan honornya di SMP 1 Mas Batu. Dari terhitung dari sejak tahun 1994, hampir 26 tahun tiang honor. Meskipun demikian, tiang tidak pernah berharap untuk pindah profesi, tetap tiang ingin mengabdikan diri sebagai guru. Tapi sampai sekarang kami terutama dari K2 sampai sekarang bisa dikatakan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Kami berharap kepada pemerintah yang memegang kebijakan, terutama Bupati Lombok Timur, bagaimana supaya kami yang K2 itu yang sisa dari lulus passing grade sebanyak 153 supaya mendapat perhatian supaya bisa diangkat menjadi P3K. Meskipun demikian, yang tidak pernah mengharapkan sesuatu yang lebih, sekedar hanya ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena nasib kami seolah terkatung-katung, tidak ada kepastian. Kami memohon kepada pemerintah, terutama Bupati Lombok Timur, supaya kami bisa diangkat menjadi P3K. Sudah banyak kalau kita berpikir secara logika, tidak ada rasa kecewaan memang kalau kita lihat anak-anak didik kita yang sudah berhasil, tapi disitulah kami terutama guru honor merasa bangga meskipun anak didik kami lebih dulu menjadi PNS. Di situ timbul kebanggaan kami meskipun kami belum mendapat perhatian sampai sekarang. Kami mohon Pak sekali lagi kebijaksanaan Bapak, terutama Bapak yang
kebijaksanaan supaya kami diperhatikan. Sudah 26 tahun. Begitu juga dengan teman-teman kami. Masih banyak kami yang belum tersentuh, Pak. Kami tolong Pak, kami mohon supaya kami bisa, Pak, sekedar kalau tidak bisa menjadi PNS mungkin karena terbentur faktor usia, paling tidak P3K, Pak, supaya kami bisa untuk hidup yang lebih layak, karena kami tidak ada yang bisa kami harapkan selain tetap mengabdi kepada bangsa dan negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu saja dari Tiang, Pak. Mudah-mudahan Bapak yang memegang kebijaksanaan, terutama Bapak Bupati Lombok Timur, supaya betul-betul memperhatikan nasib kami yang K2 yang tidak lulus bahasa Inggris, yang tinggal 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dalam acara Talkshow bersama kompaslombok.com. Sesuai dengan tema kita yaitu rintihan K2, untuk itu kami akan meluangkan waktu atau memberikan waktu lebih untuk para narasumber kita perwakilan dari honorer K2 tentunya. Pertama saya ingin ke Mami Lalu Wirajaya tentunya ya. Kalau misalnya melihat beliau, saya teringat dengan guru saya karena memang usianya mungkin sama ya, guru SD yang kemungkinan juga masih banyak sekali yang berstatus sebagai honorer K2. Sebenarnya Bapak Lalu Wirajaya, apa yang ingin disampaikan kepada Pemda terkait dengan profesi Bapak sebagai seorang guru dengan status honorer K2? Harapan yang terutama dari saya pribadi dan mungkin untuk mewakili semua teman yang K2, supaya mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah, karena kami yang K2 ini usia kami itu rata-rata di atas 52 tahun. Di atas 52 tahun yang sudah jam terbangnya sudah. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama mengabdi menjadi seorang guru dari awal sampai akhirnya berstatus K2? 26 tahun. 26 tahun. Luar biasa. 26 tahun. Yang pertama dulu di SMA 1 Peraya Timur, tempatnya di Mujur, Kecamatan Mujur. Kemudian yang dari tahun 98 sampai sekarang di SMP 1 Mas Pagi. Benar. Dan selama 26 tahun Bapak mengabdi, upaya apa yang sudah pernah Bapak lewati? Entah itu mungkin tes masuk P3K atau apa Pak? Silakan. Tahun 2013 kalau nggak salah, tes CPNS, tapi kami di sana terganjal. Sudah berapa kali Bapak ikut tes CPNS selama menjadi seorang guru Pak? 9 kali. 9 kali. Iya. 10 kali dengan P3K. P3K 10 kali dengan P3K. Begitu ya. Kemudian sekali lagi mungkin bisa disampaikan apa saja harapan Bapak ya. Karena di sini kita sudah ada kehadiran Pak Kabid juga di sini ya, dan ada Pak Dewan juga di sini. Silakan Pak. Harapan kami kalau supaya bisa diangkat menjadi P3K. Iya. Itu saya harapkan. Kemudian kita ke Mbak Tuti. Kalau boleh tahu Mbak Tuti sudah berapa lama menjadi seorang guru dengan status honorer K2? Saya sudah lama, lumayan juga mengabdi ya. Sudah 15 tahun mengabdi 15 di SDN 2 Trara. Gitu. Jadi harapan saya mewakili teman-teman khususnya K2 yang tidak lulus gitu. Kami memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mengangkat kami menjadi ASN, dan juga selama kami belum diangkat menjadi ASN kami memohon gitu. Berharap begitu. Ya berharap dan memohon supaya gaji kami semuanya ditambahlah sesuai UMR. Karena selama ini gaji yang kami terima dari sejak kami mulai honor sampai sekarang ini sangat tidak memadai, tidak mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Apalagi untuk kebutuhan diri sendiri tidak bisa, apalagi untuk anak-anak. Soalnya kan kita tahu setiap tahun harga apa-apa itu kan semakin naik dan naik gitu. Kebutuhan itu semakin harganya melonjak. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah
tolong perhatikan kami. Mungkin bisa diperjuangkan, diprioritaskan agar kami diangkat menjadi ASN, dan sebelum kami diangkat itu tolong gaji kami diperhatikan, ditambah lagi. Baik, dan tentunya keluhan dari teman-teman honorer K2 sudah langsung didengarkan oleh Pak Kabid. Pak Kabid, sebelum kita membahas atau mungkin menanggapi keluhan dan harapan dari perwakilan honorer, saya ingin bertanya Pak Kabid, sebenarnya begitu ya, mungkin bisa dijabarkan atau dijelaskan begitu ya, angka tenaga honorer yang tidak masuk atau belum masuk menjadi P3K di Lombok Timur ini sebenarnya berapa Pak Kabid? Terima kasih atas undangan maupun kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita berbicara mengenai K2, itu kan itu sejak PP 56 tahun 2012. Nah, jadi jumlahnya total 1.801. 1.801. Yang K2. Tapi yang sudah diangkat menjadi CPNS itu sejumlah 669 di tahun 2014, kemudian 47 orang di tahun 2018. Kemudian ini yang sedang kita upayakan, yang sedang kita tunggu ini 346 orang lagi, itu yang untuk status P3K. Kemudian mengenai jumlah tadi, kalau guru yang belum masuk di yang tadi yang CPNS maupun P3K itu sejumlah 153 orang. Nah, yang 153 orang ini kita sudah usulkan ke Kemenpan maupun BKN ke pusat untuk diangkat menjadi P3K itu dengan surat nomor 4151 tahun 2019, tepatnya pada tanggal 19 November 2019. Itu sudah kita kirim ke BKN pusat, itu ditandatangani langsung oleh Pak Bupati. Jadi Pak Bupati mendukung langsung langkah tersebut. Kemudian dari Dewan juga waktu itu sudah ada perwakilan, beliau waktu itu mendukung kami juga pada saat melobi ke kementerian, dan alhamdulillah memang untuk jawabannya sudah kita dapat, dan Pak Kaban juga baru pulang tadi. Nah, alhamdulillah setelah setiap konfirmasi memang jawabannya untuk tahap 1 memang Kemenpan hanya mengakomodir yang PG karena sesuai dengan regulasi yang ada di PP 49 2018. Ya, hanya baru sampai ke yang PG itu untuk tahap 1. Tapi nanti kita sudah dijanjikan di tahap kedua untuk yang sisanya yang 739 termasuk administrasi. Kalau yang guru kan 153. Benar. Tapi kalau keseluruhannya 739 yang belum terakomodir itu nanti di tahap kedua. Nah, entah regulasinya seperti apa nanti. Pak Kabid, saya potong sedikit ya. Terkait dengan pengajuan yang mungkin sedang diusahakan untuk yang belum masuk P3K. Nah, berbicara terkait dengan keluhan dari Mbak Tuti dan juga Mami tadi ya, apakah bisa pada saat pengajuan ini mungkin ada upaya dari Pemda untuk mungkin sedikit menaikkan gaji, begitu ya? Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa tolonglah pada saat proses ini mungkin gaji kami bisa dinaikkan sedikit begitu ya, walaupun mungkin tidak bisa 100% Pak Kabid. Bagaimana tanggapan Pak Kabid? Kalau mengenai kesejahteraan itu di gaji, memang sudah beberapa kali kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan, yang teman-teman yang K2 ini supaya didahulukan untuk sertifikasi, karena kalau sertifikasi itu kan dananya langsung dari APBN, dari pusat. Itu di atas UMR kalau salah. Ya, 1.500.000. Ya, 1.500.000. Nah, jadinya tapi ini kan masih butuh perjuangan karena kita berurusan dengan Kementerian Pendidikan, itu Dinas Pendidikan juga ada regulasi soalnya kan. Jadi memang kan harapan kita supaya semuanya mendapatkan ya sertifikasi, tapi kan kita juga ada mekanisme dan regulasi yang menghambat kita di kementerian gitu. Nah, berbicara terkait dengan sertifikasi tadi ya, karena kebetulan Bapak juga menyinggung sertifikasi, ada banyak anggota atau mungkin tenaga honorer K2 yang mengatakan bahwa ketika sudah masuk sertifikasi, tapi tidak mendapatkan gaji dari daerah Pak. Nah, sementara PNS yang sertifikasi mendapatkan gaji dan juga tunjangan sertifikasi itu sendiri. Tanggapan Bapak bagaimana? Mengenai gaji dan sertifikasi, memang kan itu memang seharusnya di wewenang dari Dikbud untuk menjawab, karena pertama regulasi dan anggarannya di sana. Kalau kami kan hanya menerbitkan SK seperti itu. Gitu.
Iya, Kalau tapi begitu tetap kami kita- sampaikan seperti itu. Benar, Iya. kalau begitu kita langsung ke Pak Dewan. Nah, menurut Pak Dewan nih, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa banyak tenaga honorer K2 yang sudah sertifikasi tapi belum P3K begitu ya Pak ya. Sertifikasi tapi tidak mendapatkan gaji dari daerah, hanya mendapatkan sertifikasi. Sementara PNS mendapatkan gaji dan sertifikasi. Kira-kira menurut Bapak Wakil Ketua DPRD melihat APBD Lombok Timur, kira-kira memungkinkan nggak sih untuk kita menggaji para honorer K2 yang sudah sertifikasi dari Pemda? Jadi gini, tadi saya konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan bahwa saya tanyakan juga hal yang sama kepada beliau. Jadi jawaban beliau adalah pertama, ini menyangkut soal postur anggaran kita di APBD. APBD kita postur anggaran kita sama dia untuk honorer ini, honorer secara keseluruhannya. Iya. Itu sekitaran 22 miliar, tidak berubah dia dan tidak bergeser. Secara keseluruhan. Gitu. Secara keseluruhan, termasuk include juga honor teman-teman K2 dan sebagainya di sana juga, semuanya include di sana gitu. Nah, untuk menyikapi itu, dilakukan ini juga memprihatinkan. Nah, beberapa kali teman-teman teman-teman honorer ke hearing ke kita ya Pak Kabit ya, dan kita sudah sampaikan ke Jakarta juga itu terkait dengan persoalan K2 karena memang regulasinya ada di sana dia gitu. Nah, terkait dengan diangkatnya menjadi ASN maupun PPK ini memang di dalam manajemen pengangkatan PPK dan ASN itu dia pakai tes, asih regulasinya seperti itu. Nah, ini yang menjadi kendala. Seharusnya masa kerja aja dipakai pengabdian teman-teman ini. Kalau saya nih pakai pengabdian itu nggak bisa dibayar yang sudah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun dibayar dengan hanya sebuah tes saja. Benar. Kalau negara menginginkan seperti itu, Ya, benar. Bahkan tinggal regulasinya di pusat saja. iya, bahkan ada yang menjelang pensiun juga ya Pak, kalau misalnya seandainya dikasih Iya. SKPNS langsung pensiun juga ada ya untuk honorer K2 ini sendiri. Bagaimana? Dan satu lagi Pak, terkait dengan DPRD Lombok Timur. Seberapa intensif Bapak mengangkat kasus atau mungkin permasalahan K2 ini di DPR sebenarnya Pak? Sudah sering teman-teman ini hearing ada 4-5 kali setahun ini kayak. Kemudian kami juga hampir 2-3 kali ke Menpan RB, langsung kami ke Menpan RB. Begitu selesai hearing kami ke sana untuk menyanyikan ini gitu. Memang regulasi bahkan kemarin itu yang awal 2019 kalau nggak salah ya, pada awal 2020 itu bahkan yang lulus passing grade aja kemarin itu belum tentu nasibnya gitu. Tapi dengan adanya kemarin regulasi yang terbaru ini sudah ada ya, ada kejelasan seperti Ya, berarti itu. intinya angin segar yang mungkin bisa dijanjikan oleh anggota dewan untuk rekan-rekan. Kalau persoalan itu regulasinya di pusat. Di gitu. pusat. Kalau seandainya daerah bisa menentukan dan mampu daerah, kita paksakan. Kasihan teman-teman pendidikan ini. Iya, benar sekali. Baik, sebelum kita kembali ya mengulik dengan lebih dalam kepada Bapak Wakil Ketua DPRD, kita kembali ke Mami Wirajaya, mendengar tanggapan dari dua tokoh kita ya,
Wakil Ketua DPR dan juga Pak Kabid terkait dengan tanggapan harapannya tadi, bagaimana Pak? Makasih atas kesempatan diberikan kepada ya. Kalau memang begitu regulasinya dari pusat, kami agak sedikit lega ya. Meskipun nanti tahap kedua akan ada pengangkatan untuk jadi sudah P3K-nya. diajukan, sedang diupayakan untuk P3K tahap kedua ya Pak ya? Iya, benar sekali. Silakan. Supaya kami sudah terlalu lama menunggu, sudah 26 tahun. Iya, Sudah 26 tahun terkatung-katung ya. Iya. Honornya tapi K2-nya kan sekitar 15 tahun ya. Kalau memang regulasinya demikian, mudah-mudahan itu juga cepat terlaksana. Nah, kami sangat berharap sekali ya, supaya bisa diangkat menjadi P3K. P3K atau ASN. Atau ASN. Maksimal ya. Baik, Mami Wirajaya. Ada mungkin harapan lain selain diangkat sebagai P3K, karena tadi Pak Kabid juga bilang ini butuh proses dan sedang pengajuan, walaupun mungkin sudah ada angin segar dari pusat ya Pak Kabid ya, harapan-harapan yang mungkin bisa nanti langsung dijanjikan kepada tenaga honorer. Ada harapan lain mungkin? Seperti yang dikemukakan oleh teman saya yang tadi, masalah Mbak Tuti ya. sebelum diangkat menjadi P3K P3K atau ASN diberikan penambahan gaji, tapi memang kendala kita kan seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Wakil Ketua DPR. Ya, Kami cuma bisa tidak, artinya tidak pesimis, tapi mudah-mudahan ya mungkin tahun ini tidak bisa, mungkin anggaran tahun 2021 bisa sedikit diperjuangkan. Baik. Dan kita berbicara terkait dengan angka pensiun Pak ya. Angka pensiun di Lombok Timur tahun ini kayaknya banyak Pak ya. Banyak yang pensiun. Iya. Mungkin bisa dikasih bocoran. Iya, untuk guru. Jadi kalau kita berbicara angka pensiun, memang tiap tahun angkanya berkisar antara 543 atau ke atas gitu. Jadi kenapa kita bilang berkisar, karena kan yang pensiunnya ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Nah, kalau yang pasti itu kan yang sudah keruan karena usia pensiun. Tapi kalau yang tidak pasti yang meninggal, ya kan. Nah, jadi sekitar 543 itu memang tiap tahun seperti itu. Kadang-kadang 520, 550, kita 500-an aja tiap tahun. Begitu ya untuk angka pensiun ya. Yeah. Kemudian kalau kita melihat angka tadi honorer K2 yang belum masuk P3K, apakah mungkin bisa kita andalkan tenaga honorer yang mungkin belum masuk P3K untuk bisa mengimbangi angka pensiun yang tadi sudah Bapak katakan? Kalau mengenai mengimbangi jumlah yang pensiun, memang setelah kami koordinasikan, kita sebenarnya mengenai jumlah SDM, baik itu guru maupun non guru, itu ada pada satu sekolah itu dia kurang, ada yang pas, kadang-kadang juga ada yang lebih sedikit lah gitu. Nah itu yang sedang kita upayakan untuk kita redistribusi, mudah-mudahan supaya bisa merata lah. Ya. Dan kira-kira untuk tahap kedua P3K ini Pak, apakah semua yang belum masuk P3K bisa diakomodir untuk pengajuannya? Oh iya, jadi atau berapa persen mungkin Pak? Iya. Berapa persen yang bisa? Kita sudah minta supaya 100%, sisanya itu bisa dimasukkan di sisanya itu di tahap kedua. Memang sudah dijanjikan beberapa kali, termasuk tadi kemarin, termasuk 2 minggu yang lalu pada saat kita Zoom meeting dengan Menpan, langsung disebutkan di sana. Iya. Juga di sana di tahap kedua kita dijanjikan cuma menunggu perpres gitu. Ya. Oh begitu. Iya. Baik Mbak Tuti, bagian mana Mbak Tuti terkait dengan harapan dan juga keluhan yang tadi sudah Mbak Tuti sampaikan, yang sudah ditanggapi oleh Pak Kabid dan juga Pak Wakil Ketua DPR kita, bagaimana? Ya, harapan saya seperti Bapak Kabid, Bapak DPR, cuma satu, kalau memang kami diprioritaskan di tahap kedua, mungkin tahap satunya mungkin belum bisa, tapi kami berharap dengan sangat untuk bisa kami masuk juga mengikuti teman-teman kami yang sudah lulus gitu. Tapi kalau memang nggak bisa kami ditempatkan di tahap kedua, kami mohon sekiranya pemerintah daerah untuk tidak mengadakan tes. Mungkin kami yang sisa K2 ini untuk di ASN kan tanpa tes, itu harapan kami, karena
Saya sudah berusaha berapa kali mengikuti tes, Sudah berapa kali? dengan- Bu, sudah berapa kali Ya, mengikuti sudah. tes CPNS dan mungkin P3K kan? Saya juga. sampai lupa berapa kali gitu. Ikut tes sertifikasi juga nggak lulus gitu. Apalagi tuh tes CPNS ini bersaing dengan anak-anak didik, jadinya malu. Kadang ada risih gitu. Wah, anak didik saya sukses. Ada senangnya, ada sedihnya juga. Kami yang sudah mengabdi belum bisa seperti anak-anak didik kami yang sukses. Benar Tapi sekali. intinya kami berharap pemerintah daerah bisa mengangkat kami menjadi ASN tanpa tes. Iya, dan nanti kita akan menunggu tanggapan dari Pak Kabid dan juga tanggapan dari Pak Wakil Ketua DPR terkait dengan bisa nggak sih kami diangkat tanpa tes gitu loh Pak ya. Namun setelah yang satu ini tentunya tetap di Talkshow bersama kompaslombok.com. Awalnya. Iya. Setelah kita lakukan waktu itu ada seleksi tahun 2012 itu. Tapi Pak Bupati pada periode pertama itu menyatakan semua yang berkas yang masuk yang diusulkan oleh sekolah diusulkan semuanya tanpa tes. Hanya masuklah 1.801 seperti yang dia sebut tadi. Sebenarnya dulu angkanya enggak 1.801. Iya, 628 itu. Tapi karena Pak Bupati waktu periode saat itu perintahkan semuanya harus masuk, semuanya yang masuk di usulan, termasuk mungkin Bapak ya, Mami yang masuk tambahan gitu. Ya, nah, jadi alhamdulillah waktu itu teman-teman banyak yang masuk di sana. Kemudian pada pengusulan kami yang tahun 2019 kemarin juga teman-teman ini kami usulkan juga supaya tanpa tes, karena ini kan juga banyak guru-guru kami juga di sana. Jadi kami memang berharap, termasuk Pak Dewan juga waktu minta di Menpan supaya tanpa tes.
tetap kami juga hampir semua daerah juga minta supaya tanpa tes, karena memang itu perintah dari pimpinan, karena menghargai dari pengabdian Bapak Ibu guru kita ini. Cuma kan ini masih kita di bawah pusat nih, jadi kan kita tergantung dari pusat. Nah, mudah-mudahan bisa diangkat pada periode tahap kedua niki, karena kan sudah tes tahun 2019 dulu. Nah, supaya sisanya saja yang P3K ini 100% tanpa tes. Itu yang kami harapkan juga. Dan itu juga yang sudah kami usulkan secara tertulis. Iya. Dan membaca kekhawatiran tenaga honorer K2 yang mungkin sudah mengabdi puluhan tahun ya, bahkan ada yang 27 tahun seperti Mami ya, 27 tahun. Jika melalui prosedur tes begitu ya, takut mungkin nanti kalau dari segi mengajar atau mungkin kualitas bisa bersaing. Namun mungkin melalui tes mungkin Pak Wakil Ketua DPR, kira-kira menurut Bapak bisa nggak diupayakan begitu untuk para tenaga honorer kita yang mungkin sudah berkali-kali tes, dan bisa nggak diupayakan untuk diangkat tanpa melalui tes? Jadi kan persoalannya begini nih. Ini persoalan regulasi yang di pusat, itu sekali lagi persoalan regulasi di pusat. Nah, kami beberapa kali sudah ke sana. Dan ini adalah kebijakan di BKN itu. Jadi pengangkatan P3K dan ASN ini itu manajemennya adalah melalui tes, itu yang entry point-nya mereka lakukan. Nah, ini yang hampir semua daerah yang saya baca di media menginginkan supaya jangan ada tes. Di awalnya kan K2 ini jumlahnya sekitar 667.000 yang 2013. Yang lulus itu 200 ribuan. Kemudian pada 2018 tes lagi, itu yang lulus hanya 7 ribuan saja. Itu pun menurut keterangan BKN itu di breakdown namanya grade-nya gitu. Yang semula 60% ada yang lulus jadi 30%. Jadi sekarang 10% gitu. Itu pun yang lulus di 2018 itu 7 ribuan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi bila hari kami dengan BKAD ya, waktu ada hearing K2 itu, kita merekomendasikan usulkan semua. Karena saat itu banyak temannya gue yang belum diusulkan ya Pak ya. Kita minta usulkan semua, harus diusulkan semua. Nah, persoalannya nanti kan di pusat itu. Jadi ini sebagai bentuk itikat baik dari pemerintah untuk mendorong masyarakatnya ke sana. Nah, persoalannya sekali lagi seperti itu. Regulasinya ada di pusat. Kalau menginginkan itu, semua kita yang di daerah menginginkan jangan ada tes. Jangan tes begitu. Jangan tes, suaranya sama itu, kur seluruh. Lihat saja begitu ya masa pengabdian mereka begitu ya. Kalau kita pengabdiannya. Benar. Pak, kemarin saya sempat melihat ya dari beberapa media online dan juga cetak terkait dengan pernyataan Pak Menteri. Ini Mas Menteri ya, karena masih muda ya, Mas Menteri. Terkait dengan K2 ini harus tuntas di tahun 2021. Menurut Bapak, mungkinkah K2 di Lombok Timur ini bisa dituntaskan di tahun 2021? Pak Kadit, silakan. Kalau kita melihat jumlahnya, ini kan tinggal kalau yang guru 153, kalau ditambah administrasi 739. Guru 153. Ya, guru khusus guru 153. Nah, ini kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebenarnya Pak Kabit, yang diusulkan guru saja atau yang lainnya juga? Semuanya. Kesehatan atau yang lainnya? 739. Semuanya itu ya. Termasuk guru yang 153. Kesehatan guru dan kesehatan guru yang lainnya. Iya. Jadi biar clear gitu kan. Siap. Biar enggak teman-teman K2 yang lainnya beranggapan hanya guru saja. Iya, hanya guru saja yang diperhatikan begitu ya. Jadi semua diusulkan Pak semuanya Kadit. diusulkan. Jadi termasuk yang kesehatan, yang administrasi, itu yang total jumlahnya 739. Iya. Itu semuanya diusulkan dan kita menunggu regulasi, tapi nanti janji dari Menpan setelah tahap 1 selesai. Tahap 1 ini yang PG. Ya, yang PG itu mudah-mudahan bisa selesai tahun ini supaya tahun depan bisa dipikirkan yang untuk tahap kedua ya, gitu. tahap kedua itu. Ya, berarti masih simpang siur nih ya antara 2021 apakah bisa terus selesaikan sesuai dengan himbauan Pak Menteri mungkin ya di beberapa media tentunya. Pak,
Kalau Bapak gimana? 2021 kira-kira bisa tuntas nggak K2 di Lombok Timur ini sendiri? Saya berharap bila perlu 2020 ini bisa. Karena kasihan Bapak-bapak, Iya, guru, terus teman-teman K2 yang sangat sudah lama mengabdi ini. Kalau harapan saya sih Bisa tuntas di tahun ini sebenarnya. bisa tuntas kan, kalau bisa tuntas itu deh kalau saya sih. Iya, baik Mbak Tuti. Sepertinya banyak sekali yang masih ingin Mbak Tuti sampaikan. Bagaimana? Ya, saya dengar dari Bapak dan Mbak yang bilang Pak Nadiem menginginkan K2 itu diselesaikan tanggal 2021. Jadi saya mut-mutan. Kenapa Mbak Tuti? Kenapa? Iya, saya sudah harap-harap cemas Iya. gitu karena kan yang PG kan belum selesai gitu. Sedangkan kami tidak lulus. Jadi harapan kami satu-satunya kami juga bisa dimasukkan, diluluskan juga di tahap 1 ini gitu. Jadi biar gimana? Kasihan kalau tidak selesai 2021 lah kami mau diapakan gitu. Sedangkan untuk tes kami sudah nggak bisa. Jadi harapan saya satu-satunya pertama kami bisa diangkat di tahap 1 ini. Kedua kami bisa diluluskan sertifikasi juga. Yang ketiga, selama proses NIP atau ASN kami belum dikeluarkan, gaji kami bisa ditambah sesuai lah, karena kami juga pengen hidup layak dengan anak istri atau suami-suami kami gitu, dan anak-anak kami biar bisa lah mencukupi begitu. yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena kami juga sudah berjuang mengabdikan diri demi anak bangsa. Jadi adalah mungkin imbal baliknya lah mungkin kepada kami. Benar ya, di samping mungkin para K2 ini kita lihat ya ketulusannya Pak Dewan ya, Pak Wakil Ketua DPR, ketulusan yang sangat luar biasa sekali. Namun tidak ada salahnya mungkin dari DPRD juga memperjuangkan hak mereka tentunya ya. Dan kalau misalnya melihat sekarang kan proses P3K yang sekarang saja belum keluar SK ataupun NIP-nya. Nah, kira-kira nih ini juga menjadi kendala bukan untuk mungkin bisa mengangkat kembali P3K tahap 2, Pak Kadit? Ya, jadi mengenai pengangkatan teman-teman K2 ini menjadi P3K, itu kan kita tinggal menunggu Permendagri. Nah, jadi Permendagrinya ini nanti mengatur seperti apa, itu nanti kita akan ikuti. Memang kalau mengenai tahap 1, tahap 2 ini kita bicarakan sebenarnya semuanya udah diusulkan satu tahap. Cuma karena kemarin itu perpresnya pada saat tes itu hanya mau komodir yang PG, dan memang tetap kita minta biar sekalian saja, biar tidak usah kita kerja berkali-kali. Iya, kalau kita begitu ya. Biar kita kerja sekaligus. Jadi pada saat Zoom meeting itu kita sempat minta seperti itu, Pak Kaban juga sampaikan. Jadi diminta supaya kita kerja sekaligus gitu kan. Tapi memang kita kan ini itu memang harapan kita, cuma kan ini mekanismenya seperti itu ya, dari Permenpan dan Permendagrinya ini yang masih kita tunggu. Mudah-mudahan ada titik terang bulan ini. Memang kita dijanjikan 2 minggu dari sudah 10 hari, tinggal 4 hari. Mudah-mudahan bisa keluar Permendagrinya. Berdoa lah kan, siapa tahu ada harapan saya benar-benar kami bisa diangkat pada tahap 1 ini. Benar itu sekali, sudah intinya kami itu. Iya, dan tadi sudah dijawab oleh Pak Kabid bahwa sedang diajukan dan sudah mendapat Semoga angin saja segar kami sebenarnya. mohon kepada pemerintah pusat, Bapak Jokowi, pemerintah daerah, Bapak Bupati Lombok Timur, kami mohon dengan sangat amat tolong perjuangkan nasib kami ini. Kalau kami tidak diangkat mungkin tahun ini, tahun depan kami mau diapakan, Pak? Tolong. Ya silakan, karena memang sesuai dengan tema kita rintihan K2, jadi kami membebaskan untuk Mbak Tuti dan juga Mami ya, mewakili teman-teman yang lainnya untuk silahkan mengeluarkan apapun yang mungkin selama ini menjadi kendala begitu ya. Dan juga mungkin selama mengabdi tidak hanya ikut tes dan juga beberapa upaya untuk mendapatkan hak untuk diangkat menjadi P3K atau mungkin ASN bila perlu ya. Silahkan mungkin berpendapat apapun dikeluarkan, karena di sini sudah ada Pak Kabid yang insya Allah siap menjawab ya Pak Kabid ya, dan ada juga Wakil Ketua DPR kita yang selalu mendampingi semua tenaga honorer Lombok Timur tentunya. Silakan nih, mungkin ada lagi nih. Seperti yang diharapkan oleh teman saya tadi, Kak Tuti, saya juga berharap demikian. Karena mengingat usia kami yang bisa dikatakan sudah seperti sudah 52 tahun.
52 tahun ya. Iya, Dan lama masa pengabdian yang hampir 26 tahun. Apakah tidak cukup dengan masa pengabdian yang 26 Iya, benar. tahun? Iya, kalau disandingkan Ya. dengan mungkin Yang 26 tahun yang masih baru gitu ya, masih sanggup Masih. bersaing Pak ya kami tidak akan mungkin sudah bisa, kami tidak akan mungkin bisa ya. untuk tes. Paling tidak pemerintah, baik pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pusat sedikit memperhatikan kami, Iya. terutama pada K2 ini yang sudah rata-rata jam terbangnya tinggi ya. Mungkin saya termasuk salah satu, makanya saya diutus oleh teman Forum K2 karena mungkin usia yang sudah 52 tahun Dan mengabdi dan mengabdinya 27 selama tahun. 26 tahun. Iya, 26 tahun. Makanya kami berharap banyak, mudah-mudahan pemerintah pusat juga mendengarkan kami ya. Apakah waktu yang 26 tahun itu tidak cukup pemerintah untuk sekedar memberikan kami ya Benar. kesempatan untuk menikmati Benar. baik menjadi ASN atau P3. P3K minimal begitu ya, luar biasa. Jadi untuk teman-teman K2 mungkin ya, karena di sini Pak yang hadir tidak hanya Mbak Tuti dan juga Mami, tapi di luar sana juga banyak sekali perwakilan sebenarnya K2 yang ingin mendengarkan kejelasan nasib mereka begitu ya, bagaimana kemudian pemerintah daerah memperjuangkan nasib mereka begitu ya. Ada mungkin harapan yang mungkin belum disampaikan yang mewakili teman-teman di luar sana Mbak Tuti, selain dengan penggajian dan juga mungkin diangkat tanpa tes begitu. Ya, itu sih intinya, tolong teman-teman itu berharap diprioritaskan lah, diperjuangkan agar kami ini bisa menjadi ASN juga diberikan gaji yang layak gitu, agar kehidupan keluarga kami juga bisa lebih layak juga gitu. Intinya pokoknya kami bisa diangkat bersama-sama teman yang PG gitu. Iya. Karena kan seperti Mbak bilang 2021 sudah selesai. Iya, diusahakan selesai begitu Ya, ya. ya, jadi kami mohon Bapak Jokowi, Bapak Bupati, tolong. Saya sampai bingung mau ngomong apa. Iya, benar sekali. Tolong angkat kami gitu menjadi ASN karena pengabdian kami sudah cukup lama. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan tangis, sedih. Saya sih udah nggak bisa ngungkapin, apalagi banyak teman-teman yang di tempat mengajarnya itu jauh dari lokasi. Perjuangan kami belum meninggalkan anak yang masih Iya, kecil. benar. Kita titip di bibi. Banyak kita pikirkan dengan gaji segitu harus saya apain. Belum Benar gaji sekali. untuk bibi, belum untuk anak-anak Iya, kami. benar-benar. Jadi maka itulah harapan kami bisa di ASN kan Iya. untuk tahun ini lah. Itu harapannya Pak ya. Harapannya. Kita kembali ke Pak Wakil Ketua DPR yang tentunya sudah banyak sekali memberikan hearing begitu ya dengan para honorer K2 selama mendampingi atau mungkin menyampaikan aspirasi dari para tenaga honorer K2. Tanggapan Bapak sekali lagi mungkin ya terkait dengan sulitnya pengangkatan ke P3K. Sederhana saya ngomong, tidakkah pengabdian yang puluhan tahun itu mengalahkan hanya sebuah tes di kertas? Itu saja. Itu saja ya. Dan tanggapan Bapak terkait dengan banyak sekali tes graduated yang justru langsung mendapatkan. Makanya sekali lagi saya bilang, tidakkah pengabdian yang berpuluh-puluh tahun itu kalah dengan tes yang hanya selembar dua lembar kertas itu? Nah, lalu Itu mungkin saja. ya ada sedikit harapan mungkin dari DPR atau mungkin pemerintah daerah memperjuangkan nilai yang tadi disebutkan terkait dengan honor Pak dari daerah. Mungkin ada upaya begitu? Karena tadi kan Bapak bilang melihat postur ATBD tidak mungkin. Nah, mungkin ada upaya sehingga mungkin ada angin segar untuk teman-teman kita yang sertifikasi kemudian bisa mendapatkan honor dari daerah. Ya, begini perlu saya jelaskan. Pemerintah lagi bekerja saat ini untuk menaikkan PAD kita. Artinya yang semula 320 jadi 367 sekarang. Nah, ini ada upaya-upaya untuk ke sana untuk meningkatkan PAD lah ya. Jadi memang kan postur APBD kita ini banyak yang dari pusat gitu. Tergantungnya dari pusat. PAD kita hanya hanya estimasinya sekarang sekitar 367 miliar gitu. Kalau dulu 360.
Ya. Jadi Jadi kita memang kalau memang ada celah untuk teman-teman ini ya kita. Sementara memang di postur anggaran kita sekarang masih dia seperti terdahulu 22 miliar gitu. Kisaran itu. Baik, pemirsa Kompas Lombok.com ya, diskusi singkat ini kita harapkan bisa menemukan angin segar begitu untuk tenaga honorer K2. Tampaknya ingin berbincang lebih panjang lagi ya Pak Wakil Ketua DPR dan juga Pak Kabid ya, namun mungkin waktu sudah tidak memungkinkan. Kita harapkan nanti di pertemuan selanjutnya bisa mendapatkan angin segar. Mami, oke. Mbak Tuti ya sudah puas dengan jawaban dari Pak Kabid dan juga Bapak Wakil Ketua DPR ya. Ya, semoga aja harapan kami bisa diperjuangkan, diprioritaskan, karena tidak ada lagi harapan kami selain kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memangku kebijakan. Sebagai pemangku kebijakan ya, untuk memperjuangkan kami. Para honorer K2 yang belum lulus ini. Benar sekali. Baik, pemirsa Kompas Lombok.com dimanapun berada, demikian tadi diskusi kami antara Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur dan juga Pak Kabid di bidang data begitu ya, dan juga Permasi BKPSDM serta perwakilan dari K2. Terima kasih Bapak sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Pak Wakil Ketua, Mani, dan Pak Kabid juga serta Mbak Tuti ya. Sekali lagi harapan kita bersama semoga tentunya diskusi singkat ini bisa memberikan angin segar untuk tenaga honorer K2, dan pastinya kita akan selalu mendukung upaya pemerintah daerah dan juga upaya mungkin dari DPRD untuk terus memperjuangkan hak dan juga mungkin nasib dari honorer K2. Saya Dwipa pamit undur diri dan selalu ikuti Talkshow bersama Kompas Lombok.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.